Lah apa kan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada hari ini kita lanjut pembelajaran kita. Kemarin pekan yang lalu kita sudah masuk kepada muqaddimah tentang usul tafsir. Sekarang kita masuk kepada kitab Usulun fit Tafsir, yang mana kitab ini ditulis oleh seorang ulama kontemporer yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kitab ini sebenarnya diperuntukkan untuk madrasah tsanawiyah, atau bahasa kita itu untuk kalangan SMA. Jadi untuk SMA ini dipergunakan di sana, di Saudi itu. Karena kala itu beliau diminta oleh kalau nggak salah sama kerajaan untuk membuat sebuah kitab yang diperuntukkan untuk tingkat SMA ya, di sana. Lalu beliau bikinlah menulis kitab namanya Usulun fit Tafsir. Sekarang kita masuk kepada muqaddimah. Tapi di kitab kampus malah nggak ada. Nggak. Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak. Masalah level agak beda. Beda level. Kalau tingkat SMA mungkin di sini di Saudi mungkin untuk S1 mungkin untuk kita kitabnya. Iya. Ya, pokoknya kita kitab yang ditulis oleh para ulama Saudi itu yang tipis-tipis seperti ini biasanya diperuntukkan untuk kalangan SMP ke anak SMA. Sedangkan kita baru mulai belajar untuk tingkat kuliah. Itu perbedaan kita dari sisi kurikulumnya. Sekarang kita masuk kepada muqaddimah. Di sini disebutkan muqaddimah itu Bismillahirrahmanirrahim dan muqaddimah. Kata penulis di sini, qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Di sini adalah muallif atau yaitu penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengawali muqaddimah beliau dengan dinamakan khutbatul hajah namanya. Khutbatul hajah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Kemudian di sini disebutkan di dalam penjelasannya bahwasanya yang namanya lafaz alhamdulillah nahmadu nasta'inu wa nastaghfiru ini kan disebut khutbatul hajah. Ini berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ditambahkan ada di dalam bainal qausain, di dalam kurung itu wa natubu ilaih. Asli lafaz atau redaksi hadis itu dari alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini adalah lafaz khutbah hajat, yaitu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tambahan wa natubu ilaih di sini, yaitu ini adalah iktida'u bi as-salaf as-salih, yaitu mengikuti atau apa yang dipakai oleh para salafus saleh terdahulu. Jadi kalau kita misalnya mendengar khatib atau penceramah memberikan muqaddimah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Kalimat wa natubu ilaih itu tidak ada dalam redaksi hadis. Yang ada adalah qaul para salaf, tambahan dari mereka. Yang dari hadis Nabi itu adalah dari alhamdulillah sampai wa na'udzubillah min syururi anfusina. Ini dinamakan khutbatul hajah namanya. Kemudian kita masuk kepada alhamdulillah. Kalimat alhamdu yaitu kamal al-mahamid, yaitu kesempurnaan segala pujian itu. Semua pujian itu memiliki kesempurnaan, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat alhamdu ini kalimat alhamdu yakni
ditinjau dari sisi lughah, alhamdu, alif lamnya ini dinamakan al-istighraqiyah. 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 Ini nama jenis alif lamnya. Yang arti al-istighraqiyah ini adalah bermakna al-jami'. Artinya keseluruhan. Jadi jenis alif lam di kalimat alhamdu ini yang sebagaimana di khutbatul hajah tadi di muqaddimah namanya al-istighraqiyah. Kenapa? Seluruh pujian itu diperuntukkan dan kesempurnaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada alhamdulillah. Nah. Kemudian lam huna, lam yang ini dinamakan lamnya namanya lamul istihqaq. Al-istihqaq. Al-istighraq ini jami' keseluruhan. Bermakna al-istighraqiyah bermakna keseluruhan. Kemudian dari alif lam ini kita bisa memahami bahwasanya pujian itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala atau dinamakan kamalul mahmud, kesempurnaan untuk yang dipuji. Kemudian kita datang kepada lam ini. Lamnya ini namanya lil istihqaq. Istihqaq itu artinya adalah dialah yang berhak. Dialah yang berhak untuk mendapatkannya. Hak. Mendapatkan hak. Jadi kalau kita fahami dari dua lafaz ini alhamdulillah, berarti semua pujian itu, apapun pujiannya itu, diperuntukkan dan yang berhak untuk mendapatkannya hanya Allah. Jadi ketika kita menjelaskan itu, kenapa bisa kita sampaikan seperti itu? Karena di kalimat, di lafaz alhamdu ini ada alif lam namanya al-istighraqiyah, artinya meliputi keseluruhan. Kemudian kalimat lillah, lamnya ini dinamakan al-istihqaq, karena yang berhak mendapatkan pujian itu hanya Allah. Kemudian ada lagi yang menggunakan al-ikhtisas. Ada nama al-ikhtisas. Ada nama al-ikhtisas, yaitu pengkhususan. Pengkhususan. Jadi pujian itu dikhususkan hanya untuk Allah. Jadi ada penamaan huruf, jenis huruf lamnya di sini itu. Tapi kalau istighfar itu pujian itu seluruhnya untuk Allah. Iya, segala pujian ini, kesempurnaan pujian itu lillah, milik Allah. Kemudian lamnya dinama istihqaq atau ikhtisas, dinamakan khusus berhak untuk Allah. Di sini kita bisa perhatikan yang berhak dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita datang kepada kalimat nahmaduh. Nahmaduh itu artinya kita memujinya. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu ini disebutkan namanya jumlah taukid. Kalimat nahmaduhu dan alhamdulillah ini jumlahnya jumlah taukid. Kenapa? Kita memuji Allah, alhamdulillah juga. Taukid. Ya, naam. Sahih. Kemudian wa nasta'inuh. Isti'anah artinya talabul aun, yaitu meminta bantuan. Kita memohon bantuan kepada Allah, memohon bantuan, atau namanya al-aun itu bisa diartikan musa'adah. Jadi kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruh artinya adalah talabul maghfirah. Nastaghfiruh artinya
natlubu al-maghfirata minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maghfirah itu artinya adalah yakni menghapus dosa. Nah, menghapus dosa bersama dengan dilewati dosa tersebut atau dihilangkannya dosa tersebut. Kemudian wa natubu ilaih. Ini adalah lafaz yang tidak ada redaksinya dalam hadis. Yang ada dalam redaksinya yang banyak dipakai oleh para salafus saleh. Jadi Saya pakai wazan istafala. Bedanya kalau ghafaro aja beda artinya. Hah? Kalau maknanya ghafaro beda. Ghafara. Ya, kalau ghafara mengampuni. Tapi kalau istafala talabul. Bermakna talab, meminta atau menginginkan. Makanya dia pakai kalimat wa nastaghfirullah. Karena kita meminta ampunan. Beda dengan ghafara yaghfiru. Kalau ghafara yaghfiru itu Allah mengampuni. Kalau nastaghfiru kita meminta ampunan. Jadi nastaghfiru itu maknanya adalah natlubu al-maghfirah. Natlubu al-maghfirah minhu. Kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Jadi nastaghfir itu nastaghfir ini artinya adalah maknanya natlub al-maghfirah. Natlubu al-maghfirat minallah. Kita meminta ampunan dari Allah agar dosa kita itu diampuni, dosa kita itu dihilangkan. Nah, beda dengan ghafara. Ghafara yaghfiru. Dia masdarnya bisa ghafran atau ghufran. Bedanya adalah ini yang memberikan ampunan. Kalau nastaghfiru kita meminta ampun. Jadi jangan sampai salah kita. Jangan sampai kita menggunakan kalimat ini, aghfiruka. Saya mengampunimu. Mungkin bisa kita pakai di dalam usul-usul bahasa Arab, orang Arab. Bukan berarti kita ini mutlak yang bisa mengampuni dosa orang. Kemudian sekarang kita disamakan kedudukan dengan Allah, bukan itu. Maksudnya adalah si fulan melakukan kesalahan. Kemudian dia meminta maaf kepada kita atas kesalahan yang dia perbuat, berarti kan hubungannya dengan kita kan. Karena kita misalnya ada si fulan ini punya rasa kemanusiaan, kemudian dikatakan aghfiruka, seampuni kamu, kan? Maksudnya bukan berarti dia kedudukannya sama dengan Allah. Tetap ampunan itu milik Allah. Tapi dengan hubungan dengan manusia, sama manusia. Kalau nastaghfiru kita meminta ampun. Makanya istaghfir ya akhi. Istaghfir artinya mintalah ampun kepada Allah. Istaghfirillah atau istaghfirullah, kan? Minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beda antara nastaghfir sama ghafara yaghfiru. Ini namanya fi'il sulasi mazid. Ini fi'il sulasi mujarrad. Tadi ya. Kemudian wa na'udzubillah min syururi anfusina. Dan kami memohon perlindungan. Na'udzu artinya na'tasimu bih. Na'udzu maknanya adalah na'udzu maknanya adalah tasimu bih. Artinya adalah na'udzu itu tasimu bih artinya kita memohon
yaitu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa kita mohon perlindungan? Min syururi anfusina, yaitu dari keburukan jiwa kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita yakin tidak akan ditimpa oleh keburukan dalam jiwa yang buruk? Jiwa kita ini pasti akan melakukan keburukan atau tidak, ya kan? Apa kita yakin kita akan selamanya melakukan kebaikan? Jawabannya kan tidak, kan? Karena itu wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Kemudian anfus apa artinya? Jiwa. Jamak dari nafsun. Jiwa itu di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mensifati jiwa itu ada tiga. Ada tiga dia. Jadi al-anfus, Al-Quran wasafa al-anfus jamak min nafas, bi salah sati ausaf. Jadi jiwa kita itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yaitu mensifati jiwa itu ada tiga. Ada nama al-mutmainah. Mana al-mutmain? Jiwa yang tenang. Dalam surah Al-Fajr, irji'i ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi jiwa kita itu yang sebagaimana Al-Quran sifati itu ada tiga. Ada namanya al-mutmain. Yang kedua ada namanya al-ammarah bisu. Bisu. Ada yang memerintahkan kepada keburukan jiwa kita itu. Al-mutmain, kemudian al-ammaratu bisu. Kemudian ada jiwa itu yang sifatnya disifati al-lawamah. Apa yang artinya al-lawamah? Jiwa yang mencela. Jiwa yang mencela. Ini dia. Inilah jenis-jenis jiwa manusia yang Al-Quran sifatinya. Ada jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kali ini ada al-ammaratu bisu. Ini dalam surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsah la'ammaratu bisu illa man rahima rabbi. Ada jiwa itu memberitakan kepada keburukan. Makanya ada orang buat keburukan. Kemudian ada namanya lawamah, jiwa yang mencela. Sekarang al-mutmain dan al-ammaratu bisu ini, dua ini, dia bisa masuk kepada lawamah. Dia bisa masuk kepada al-lawamah. Kapan jiwa itu mencela? Apabila jiwa itu melakukan keburukan, yaitu al-amaratu bisu, melakukan keburukan, maka dia
tercela dan meninggalkan kebaikan. Kemudian kapan jiwa itu yaitu memuji, yaitu apabila dia meninggalkan keburukan. Nah, ini namanya jiwanya al-mutmain. Nah, inilah al-mutmainnah tu. Dia pakai apalah muannas al-mutmainnah. Inilah jiwa-jiwa kita yang ada di dalam Al-Quran dan disebutkan Al-Quran. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kita. Amal itu ada 3. Ada yang saleh, al-a'mal. Ini aja. Al-a'mal salasa anwa'. Awalan, yakni pertama adalah amal itu ada yang saleh. Sayyiatina berbeda. Hah? Sayyiatina Keburukan. dengan syuri. Sama dia. Syuri bukan. Kebursyur dengan sayiat. Cuman biasa sayiat ini dia sandarannya biasa kepada amal. Kalau syur ini kepada jiwa dia. Kemudian as-salih, kemudian ghair salih, kemudian ada lagi namanya la salihun wala ghairu salih. Ini kan. Kemudian man yahdillahu fala mudhillalah. Nah, ini menunjukkan siapa yang bisa memberikan hidayah. Maka tahu apabila Allah telah memberikan hidayah, maka tidaklah dia menyesatkannya. Itu Ustaz, soleh tidak soleh. Iya, ada yang soleh, ghairu soleh, ada tidak soleh, tidak pula dia tidak soleh dia kan. Nah, bahasa kayak itu dia. Tidak ghairu soleh ini maksudnya taleh kan. Jahat atau at-talih. Ada jiwa itu yang dia tidak baik, ada juga dia tidak boleh tidak baik dia. Seperti itu je. Ada 3 dia definisi jiwa itu. Atau tidak ada amal itu ibarat ketiga ini adalah bahasanya tidak ada keduanya ini. Tidak baik, tidak boleh tidak baik itu. Ada yang amalnya soleh, ada amalnya tidak soleh. Kalau bahasa sederhananya 3 ini adalah yaitu tidak ada di antara keduanya. Itu maksudnya. Kemudian man yahdihillahu fala mudillah. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia tidaklah dia menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan maka tidak ada mendapatkan petunjuk dari dia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini adalah ini berbentuk dari syahadat syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah. Kemudian wahdahu, ya ini adalah taukid lil isbat, namanya taukid lil isbat. La syarikalah, ini taukid lin nafyi namanya. Dan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. La syarikalah taukid lin nafyi. Kalau nafi, kalau nahi melarang, kalau nafyun mencegah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini syahadat bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Jadi artinya mana al-iqrar. Syahadat artinya adalah mana al-iqrar. Kita mengikrarkan
bahwasanya tidak ada ilah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita juga mengikrarkan bahwasanya Nabi kita Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi syahadat itu artinya al-iqrar atau bahasa kita ikrar. Nah, di asyhada bermakna al-iqrar. Arti ikrar. Ikrar bahasa Indonesia. Ikrar itu kan menetapkan kan? Menetapkan. Menyaksikan, meyakini. Meyakini. Jadi syahadat itu bermakna al-iqrar. Mengikrarkan. Berarti sama kita dengan janji setia. Saya berikrar bahwasanya saya akan menjaga amanah dari sekolah ini gitu ya. Nah, berarti dia mengikrarkan ya kan. Nah, sekarang kita masuk kepada di sini. Langsung kepada halaman ke-8. Di sini dalam kitab ini sub pembahasannya ada 5. Pembahasannya dari 5. Pertama adalah sub pembahasannya adalah Al-Qur'anul Karim atau maknanya adalah al-abwab. Al-abwab yaitu bab-bab yang kita pelajari nanti itu ada bab terkait tentang Al-Qur'anul Karim. Yang kedua ada bab yang tentang tafsir. Yang ketiga, ada bab di sini akan kita bahas yaitu tentang al-qasam, itu sumpah. Bagaimana misalnya kalau kita jumpai di Al-Qur'an. Yang keempat adalah al-qisas. Al-qasas. 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 Yang kelima adalah ad-dhamir. Nah, inilah sub-sub pembahasan atau bab-bab yang akan kita bahas nanti di dalam kitab ini. Berarti cuma 5 bab. Cuman dalam bab Al-Qur'anul Karim nanti ada subbabnya, fasalnya. Apa saja di sini? Pertama adalah ada berapa? 6 di sini. Ya. Jadi kita pengenalan babnya dulu. Di bab Al-Qur'anul Karim itu yang akan pasalnya itu atau subbabnya itu yang akan kita pelajari ada 6. Ada 6. Kemudian yang kedua tafsir. Nah, bab tafsir itu kemungkinan yang akan kita bahas ada berapa di sini? Fasalnya ada 3, ya kan? Ya, subbabnya ada 3. Kemudian fasalnya ada alif, ba, jim, dal, ha. Ada apa? Oh, subbabnya ada 5. Subbabnya ada 5. Kemudian sisanya tiap-tiap subbab itu ada fasalnya itu. Tiap fasal itu ada setiap subbab ada fasal-fasalnya. Kemudian nanti kita akan belajar al-qasam. Nah, itu bab yang ketiga terkait tentang al-qasam. Bab keempat nanti kita akan pelajari al-qasas, yaitu tentang berita-berita, khabar-khabar umat-umat terdahulu, ya kan? Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita akan nanti membahas tentang dhamir. Nah, ini sub-sub pembahasan yang akan kita bahas nanti di dalam kitab Ushulun min Tafsir. Sekarang kita masuk pada Al-Qur'anul Karim, halaman 10. Nah, tafadhal Taufik, baca Taufik. Qala al-muallif rahimahullah
Hadza Syekh Qattufiyah. Kalau mu'allif rahimahullah Syekh Utsaimin. Naam, qala mu'allif rahimahullah, hadza itu saja. Kalau mu'allif rahimahullah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an bil lughati masdaru qara'a. Naam. Bermakna tala atau bermakna jama'. Taqulu qara'a Al-Qur'an wa Qur'an. Kama taqulu ghafara ghafran wa ghufranan. فعل المعنى أول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو وعلى معنى ثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه akhbaro wal ahkam. Di sini disebutkan Al-Qur'an itu, makna Al-Qur'an secara bahasa, kata Syekh rahimahullah. Al-Qur'an secara bahasa itu berasal dari masdarnya qara'a yaqra'u, atau bermakna lain tala yatlu, atau juga bisa bermakna jamaah. Kemudian di sana dikatakan, jadi Al-Quran itu ada berarti 3. Tala sama jamaah. Gitu. Yang artinya jamaah itu artinya mengumpulkan. Gitu. Kemudian taqulu, kamu katakan qara'a, ya qara'u Qur'anan. Nah, ini sebagaimana dikatakan dalam ghafran wa ghufranan. Nah, jadi maknanya sama itu. Kemudian fa'alal makna, yakni al-awwal tala yatlu yakunu masdaron bermakna isim maf'ul. Jadi Al-Qur'an itu sebenarnya kalau kita katakan, kalau disandarkan kepada kalimat tala, diambil dia itu dari bermakna isim maf'ul, berarti makna matluun. Artinya Al-Qur'an itu matluun. Maksudnya adalah Al-Qur'an itu dibaca. Jadi kalau kita faham tentang definisi Al-Quran secara logatan, berarti Al-Quran itu maknanya adalah matlu atau makro atau majmu'. Di Al-Quran itu bisa bermakna matluun yang artinya dibaca, atau bisa dibaca makro yang artinya dibaca juga, atau bisa diartikan majmu', dikumpulkan, terkumpul. Nah, itu makna Al-Quran. Kemudian wa'alal ma'na tsani, ada juga makna keduanya, yaitu Al-Qur'an itu jamaah. Yakunu masdaron bi mana isim fa'il. Jadi ada berapa makna Al-Qur'an itu? Ada dua. Ada makna matlu atau makro, ada bermakna jami' atau mengumpulkan. Kenapa dibilang jamaah Al-Qur'an itu? Karena Al-Qur'an itu mengumpulkan tentang berita umat terdahulu dan berita yang akan datang, dan juga tentang hukum-hukum yang adil. Makanya Al-Quran itu disebut jami'. Seperti misalnya contohnya kalimat qaryah. Dibilang qaryah itu adalah kenapa? Jam'ut sukan. Nah, disebut qaryah itu adalah karena berkumpulnya masyarakat atau penduduk. Maka disebut qaryah. Makanya ada sebagian yang mengatakan Al-Quran itu secara bahasa bermakna jami'. Yang artinya adalah Al-Quran itu adalah kumpulan dari berita-berita yang bermanfaat, baik berita terdahulu maupun berita yang akan datang sampai hari kiamat. Dan juga dikatakan Al-Quran itu bermakna al-ahkam, mana jami' itu al-ahkam. Itu Al-Quran itu mengumpulkan hukum-hukum yang adil. Jadi kalau kita tulis secara bahasa di sini, Al-Quran itu ringkasnya seperti ini. Bisa dimaknai dengan isim maf'ul, bisa dimaknai dengan isim fa'il. Itu dia. Al-Quran lugatan mungkin dimanakan isim
maf'ul. Atau dinamakan bisa isim fa'il. Ini mana kalimat Al-Qur'an ini? Mana kalimat Al-Qur'an ini sendiri isim maf'ul berarti bermakna matlu. Kemudian atau makruh. Nih. Kalau diartikan makna isim fa'il berarti mana jami'. Jami' apa? Yaitu di dalam Al-Qur'an itu ada al-akhbar an-nafi'ah. Kemudian ada namanya al-ahkam al-adilah. Wal ahkam al-adilah. Nah, inilah makna Al-Qur'an secara lugatan. Ikhtisarnya seperti itu. Kalau dikatakan Al-Qur'an itu bermakna isim maf'ul, berarti mana matlu atau makruh. Kalau dikatakan Al-Qur'an itu secara bahasa benar di sisi isim fa'il, berarti mana jami', yang artinya al-akhbar an-nafi'ah wal ahkam al-adilah. Kedua-duanya sama. Jadi Al-Qur'an itu adalah juga dibaca, dan Al-Quran itu mengandung seluruh berita-berita yang bermanfaat, baik berita umat terdahulu dan yang akan datang, dan juga mengandung di dalamnya adalah hukum-hukum yang adil. Makanya secara bahasa Al-Quran itu bisa dikatakan jami'. Ini adalah secara bahasa. Sekarang kita datang kepada secara istilahan atau secara syara'. Tafadhal Iqra ya Taufik. Wal Qur'anu fi syar'i Wal Qur'an fi syar'i kalamullah ta'ala munazzalu ala rasuli wa khatami anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mamduhu bi suratil Fatihah al-makhtumu bi suratil Nas. Ini adalah yang kita baca tadi. Ini adalah menunjukkan kalau Al-Quran itu secara bahasa artinya adalah kalamullah. Berbeda dengan pernyataan yang pernyataan atau sangkaan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu Al-Quran itu adalah makhluk katanya itu. Ini pernyataan yang keliru. Kemudian kalamullah. Berarti apa makna kalamullah ini adalah Allah Subhanahu wa taala takallama. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Berarti yang di dalam Al-Qur'an itu yang kita baca dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu baik secara lafaz maupun secara makna itu semuanya adalah kalamullah. Contohnya seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz alhamdulillah itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik secara makna pun, makna alhamdulillah itu termasuk kalamullah. Allah berbicara itu. Dalilnya adalah wa kalamallahu Musa taklimah. Nah, itu adalah dalil bahwasanya Allah itu itu dalil Allah itu berbicara. Nasid hadhil ayah. Lupa. Nah, jadi yang menyatakan kalau Allah itu berbicara, itu ada Quran sendiri mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan juga kepada Quran ini bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca setiap hari itu baik secara lafaznya maupun secara maknanya itu adalah semuanya kalamullah. Seperti Allah bicara Allah dan alhamdulillahirabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas misalnya kan. Nah, itu semuanya adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ada di Quran itu perkara-perkara Yahudi. Itu bukan kalam Allah. Ada yang dimasukkan dalam Quran. Iya. Misalnya seperti iya, itu ucapan-ucapan Yahudi cuman Allah menyampaikan. Maksudnya Yahudi itu berbicara seperti ini itu kan. Cuman Allah tuangkan di dalam Al-Qur'an.
hakikatnya itu dia itu ucapan si fulan. Seperti di kalimat dalam surat Yusuf kan, inna kaidakunna azim. Itu yang mengucapkan inna kaidakunna azim itu adalah Malik al-Aziz, raja yang pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, tapi Allah menyampaikannya di dalam Al-Quran. Makanya sebab itu juga kalamullah. Inna kaidakunna azim. Makanya setiap yang di dalam Quran itu baik secara lafaz maupun secara makna itu adalah kalamullah. Ya, seperti misal di dalam Quran itu kan ada disebutkan dalam berita-berita umat terdahulu, Yahudi, Nasara berbicara seperti ini. Cuman yang membicarakan itu adalah Allah. Allah memberikan kabar, berita bahwasanya seperti ini. Mungkin di surat Al-Baqarah juz kedua, saya qulu sufaha minan nas, ya kan, akan berbicaralah orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Kalimat saya qulu itu sufaha itu yang dalam surah Al-Baqarah itu adalah kalamullah, lafaz dan maknanya kalam. Cuman Allah mengkhabarkan. Nah, kemudian ada lagi dia bukan waqalu qulubuna gulf. Dan mereka mengatakan hati kami ini terkunci. Nah, ya kan? Itu kan yang mengatakan manusia, orang-orang munafik, orang kafir. Cuman Allah menyampaikan ucapan mereka itu di dalam Al-Qur'an. Maka jadilah yang kalimat lafaz waqalu qulubuna gulf itu disebut kalamullah gitu. Karena semuanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Itu akidah Mu'tazilah. Nah, kemudian ta'ala munazzalu ala rasulihi. Di Al-Quran itu, kalam Allah itu diturunkan kepada Rasul. Rasul itu ada dua. Rasul yang sebagaimana disampaikan di dalam surat At-Takwir kan, yaitu Jibril alaihi salam. Ar-Rasul nau'an, yaitu kalimat temu Rasul dalam Al-Quran. Kemungkinan yang pertama Jibril alaihi salam. Yang kedua Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam. Nih, Rasul di situ disebutkan wa munazzalu ala rasulihi, dan diturunkan kepada rasulnya kan. Nah, pertama diturunkan kepada siapa dulu? Ini kan Jibril kan. Kemudian diturunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Jadi mana Rasul di sana di definisi Al-Qur'an itu kalamullah munazzalun ala rasulihi. Kalimat Rasul itu ada dua. Ada Jibril alaihissalam, ada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat Jibril itu terdapat dalam surah At-Takwir, ya kan? Kalau kalimat Rasul disebut dalam surah Al-Ahqaf, ya kan? Innahu laqaulu rasulin karim kan, dzi quwwatin inazir asy makin kan. Nah, kemudian innahu laqaulu rasulun karim tuh, wa ma huwa biqauli syair. Nah, jadi itu yang surah Al-Ahqaf yang satu itu Rasul di sana adalah Rasul kita Muhammad, dan surah Takwir adalah Jibril alaihi salam itu. Kemudian wa khatimi anbiya'ihi, dan penutup para nabi, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian coba kita perhatikan dalam definisinya Al-Qur'an itu kenapa digunakan kalimat anbiya, bukan kalimat mursalin, ya kan? Bukan kalimat rasul. Nah, misalnya kalau kita menafikan
yaitu Rasul, berarti tetap masih ada Nabi. Tapi kalau kita menafikan Nabi, berarti tidak ada Rasul. Itu mana? Maka di sini didefinisikan dipakai kalimat anbiya di situ. Azan. Insyaallah. Sebentar lah. Oh, berarti kan Nabi kan ada Rasul, tapi nggak Iya. langsung Nabi. Iya, kan man nubba nubi'a ba'da rasul itu. Karena Nabi itu belum tentu Rasul gitu kan. Ini menafikan Nabi berarti nggak ada Rasul setelahnya juga. Iya. Kalau misalnya Rasul dinafikan, berarti kemungkinan Nabi itu tetap tersisa gitu. Karena setiap orang yang dijadikan Nabi itu setelah Rasul, ya kan? Maka di sini dikatakan kalimat Nabi. Kita tutup sampai di sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barab ini tadi tetapi ada agak 20 ya, lumayan lah.